Tuhan lihat usaha kita, Tuhan lihat kita ikhtiar. Terus Tuhan kasih berkat, kasih barokah gitu. Itu barji, makanya 1 nonilion. Sebenarnya dari tadi sejak kita ngobrol segala macam, ya bahkan sebenarnya sebelum gua ketemu Coach Yohanes, ya kan suka ada aja tuh yang sentingan-sentingan yang kurang enak mungkin, tapi itu sudah hilang lah, sirna dari sejak dengar cerita Coach Yohanes lah. Vibrasi ketulusannya tuh kerasa kok. Terima kasih. Ya terus juga, dan di situ juga gue ngerti lah kenapa formula sukses lo itu yang gue baca dari internet dan buku lo itu barji, B-A-R-G, B-A-R-G. Singkatan apa itu? Nah ini gokil ini formula sukses, saya nyebutnya My Practical Success Formula. Oke. Jadi barji itu sebenarnya adalah B dikali A dikali R dikurungin pangkat G. Gitu pangkat ya. G. Pangkat G. Jadi B dikali A dikali R kurung pangkat G, gitu kan? Nah, apa itu? Jadi kalau mau sukses, mulainya dari B. Apa itu B? B itu belief. Belief, ya. Kita believe nggak? Kita yakin nggak bahwa kita bisa sukses? Ya. Di awal kedengarannya, oh ya basi lah, tahu semuanya dari belief gitu kan. Tapi sebentar, nanti kita lihat nih, betapa dahsyatnya ini. Saya waktu Tuhan taruh ini dan saya tulis ini, wah iya dahsyat banget ya Tuhan. Jadi barji ini belief. Beliefnya gini, jadi kalau cerita hidup saya, kan saya paket mission komplit. Tapi dari SMA-an saya believe, saya mau jadi marketing director di perusahaan gede gitu kan. Tuhan izinin terjadi. Nah banyak para orang-orang gitu ya, banyak orang-orang yang mau bangun bisnis gitu kan, nggak berani melangkah, nggak mulai-mulai. Kenapa? Karena believe nggak gitu, yakin nggak, beriman nggak bahwa bisa gitu kan. Terus kalau Anda yang udah punya bisnis, Anda merasa bahwa Coach Yohanes ngomong autopilot. Emang bisa bisnis autopilot? Dia nggak tahu sih bisnis gua. Bisnis gua nggak mungkin bisa di autopilotin karena semuanya tuh sentralnya dari gua, sumbernya sama gua. Orang gua udah tahun-tahunan, puluhan tahun gitu kan. No, mulainya dari belief. Anda believe kah bisnis Anda bisa autopilot? Ya, nanti saya cerita bahwa bisnis saya nih salah satu yang paling sulit untuk di autopilotkan. Tapi Tuhan izinin bisa gitu ya. Nah, jadi mulai dari belief dulu. Karena saya suka bilang begini, in this life, dalam hidup ini, you get what you believe. Dalam hidup ini, kita, Anda, dan saya, dan Christina, kita dapat apa yang kita percayakan. Jadi kalau kita percaya, kita dapat. Tapi kalau kita nggak percaya, nggak bisa. Udah, mulainya B ya, B udah. Dikali, ini kebanyakan orang juga tahu nih, yang kedua, kali A. Coba tebakin, believe, habis itu dikali A. Nah, itu adalah action, ya kan? Oke, kalau Anda normal, Anda akan bilang, formulanya biasa aja ya, believe kali action, udah tahu lah pasti. Bentar, saya belajar satu hal yang menarik sekali dari ibu saya. Waktu saya 2 SD. Jadi, bisnis ke-8 ayah dan ibu saya tuh adalah bengkelas. Bengkelas, kita bikin pagar sama bikin teralis. 2 SD berarti umur 8 tahun. Ibu saya ajak saya, yuk, kita jalan, kita ketokin rumah-rumah jualan pagar teralis. Bayangin itu. Saya bersyukur ibu saya ajakin saya begitu. Lalu saya yang kecil, Yohanes kecil tuh, pegang 2 foto album. Ibu saya bilang begini, Yohanes, basically setiap pintu pagar lu ketok aja pokoknya. Terus, Bu, abis itu lu tawarin, mau pagar apa teralis? Oke, anak kecil anggap main-main tuh di awal. Iya, ini mah seru lah main-main. Gue nggak hidup nggak mati kan, gue ketok aja. Dan pesan ibu saya, apapun yang terjadi, kamu ketok aja ya. Kenapa tahu nggak? Kenapa Bu? Karena ujungnya pasti ketemu ibu lagi. Karena kamu seser atau sosor rumah yang ini, ibu kan sebelah sini nyesernya. Kita pasti ketemu di ujung. Udah ya ceritanya gitu ya. Saya pertama ringan aja pegang 2 foto album, ketok. Tok. Keluar orang kan ibu-ibu. Yang kenapa Dek? Bu mau bikin pagar teralis? Oh enggak. Oh ya nggak apa-apa. Oh, pergi lagi. Pokoknya ibu saya bilang apa? Ketok aja apapun yang terjadi kan.
Dah, ketok lagi rumah kedua. Tok, 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 gitu kan. Ibu lagi keluar. Kenapa deh? Bu mau bikin pagar teralis? Enggak. Makin agak ngusir nih, gitu kan ya. Enggak, mulai berasa nih, ditolak nggak enak juga. Orang gue nanya doang, lu ngusir gitu kan. Ya. Ketiga, tok, tok, anjing lebih gede dari saya kan. Waduh, gitu kan. Serem itu kalau, lebih gede banget gitu kan. Untungnya saya waktu itu udah mengerti bahasa anjing. Iya bener. Jadi yang itu tadi barusan bilang, tunggu sebentar deh ya, majikan saya habis keramas, bentar lagi keluar. Beneran. Ya udah saya balas. Gitu. Panjang emang bahasa anjing. Yang terakhir itu artinya thanks bro gitu. Yang ini jantan soalnya. Emang agak panjang dia bahasa anjing gitu kan ya. Nah, jadi apa yang terjadi, Tin? Ya udah saya tungguin. Bener loh, ibunya habis keramas pakai andukan keluar. Bener. Kenapa, Dek? Bu mau pagar teralis bikin? Enggak. Udah terus. Pokoknya ibu saya ingat, apapun yang terjadi, ketok saja. Saya ketok rumah berikutnya, ketok. Anjing kecil, ada orang yang belum ngomong. Udah, baru aja bilang, gitu kan. Enggak. Kayaknya kayak saya, emang saya malingin apa? Enggak kan gitu ya. Tapi saya ingat ibu saya bilang apa? Apapun yang terjadi, ketok aja. Karena ujungnya pasti ketemu ibu. Itu pembelajaran mahal buat saya, Tin. Jadi saya ketokin terus. Hampir hook rumah sebelum ujung. Ibu buka, lalu tanya, emang kamu bisa bikin pagar teralis? Enggak, nanti kita panggil ibu ayah saya, gitu. Dia masuk, lalu kemudian itu zamannya belum handphone tuh, telepon rumah aja zaman model belum pencetin, masih muter, bayangin ketahuan ya umurnya ya. Emang tahu ada telepon begitu? Milenial kan nggak tahu yang gitu-gitu. Nah, yang paling ngeri itu kalau angka 0 apa 9 yang lama. Saya takut dia berubah pikiran soalnya gitu kan. Ya jadi saya cepetin lah gitu ya. Datanglah ya ibu naik motor. Ukur, nego, akhirnya jadi. Jadi itu bisa makan buat 2 minggu lagi gitu-gitu kan, dapat order ya. Tapi saya bukan ceritain itunya, Tin. Saya ceritain begini, pesan ibu saya yang saya mau ceritain buat kita semua. Jadi berapa banyak kita di dunia ini ya, yang kita berdiri nih di posisi sekarang. Terus ada orang nanya, teman kita nanya, lu gimana lu? 5 tahun lagi mau ngapain? Gitu. Yang normal kan bilang, wah gua akan lebih maju, gua mau sukses dong, gua akan begini gitu dong, pasti dong, oke. Terus kemudian temannya pergilah, udah kehidupan lanjut. Dia ngetok nggak rumah? Ngetok. Kan dia semangat. Dia ngetok. Jadi ada tipe orang dari antara 7 miliar sampai 8 miliar orang di bumi ini yang ngetok. Tok. Enggak. Mau enggak. Sampai 3 kali, 6 kali, dia balik lagi ke posisinya. Lemes kan? Temennya nanya, gimana lo? 5 tahun lagi mau gimana? Karena abis ditolakin, jawaban dia apa? Gua, iya. 5 tahun lagi, iya. Gua, iya. 5 tahun, gua, lu. Gimana lu kan bilang katanya mau sukses? Enggak lah, gue sih basically nge-flow aja, Jack, katanya gitu. Maksud lu nge-flow aja, Jack? Today is today, tomorrow is tomorrow lah, gitu kan. Maksud lu nge-flow apa? Ngalir aja lah, Jack. Ngalir, Jack, gitu kan. Itu bahaya tuh kalau filosofinya nge-flow aja, Jack. Ya nggak sih? Nge-flow aja, Jack tuh artinya apa? Kasih tahu orang yang punya filosofi hidup nge-flow aja, Jack. Ternyata bukan ngalir. Ngalir tuh masih agak keren kesannya kan? Ya. Nge-flow aja, Jack tuh artinya adalah ngapung. Nah, tahu nggak yang dikali yang ngapung apaan? Mau hidup kayak gitu ya sih? Ya, kayaknya puas banget ketawanya ya Christina ini ya. Jadi ikan tuh berenang. Setuju nggak? Setuju. Jadi banyak 7 sampai miliar 8 paling nggak di hidup saya yang saya ketemu lah ya. Banyak orang yang pertamanya semangat. Bagus dia masih ngetok. Tapi baru beberapa kali mengalami penolakan, udah balik ke posisi semula dan bilang, enggak lah gue nge-flow aja, Jack. Gitu. 5 tahun lagi, boro-boro 5 tahun besok kayak gue nggak tahu, gitu kan. Iya nggak sih? Bener nggak sih itu? Dia kagak tahu kan besok. Ya memang semua di tangan Tuhan. Cuman kan Tuhan mau kita usaha, Tuhan mau kita ikhtiar gitu kan. Ini masih di A nih, rumus A nih, action. Jadi lebih sedih lagi, Tin, ternyata dari 7 miliar, 8 miliar orang ini, banyak orang yang begitu ditanya, dia jawabnya, ya udah nge-flow aja, Jack, dan dia ngetok 1 kali pun enggak, Tin. Itu saya sebagai business coach dan sebagai orang yang pengen peduli sama orang itu, sedih. Kenapa? Karena dia ngetok aja enggak. Tahu nggak kenapa nggak dia action ngetok? Karena dia punya belief yang bilang, percuma ngetok. Ngetok juga ditolak sakit. Udahlah, gue gini aja lah, ngapung aja ngapung. Dalam itu buat saya. Belief dikali action. Terima kasih Mam, terima kasih Ibu. Karena ngajarin saya sejak saat itu. Wah, saya basically, ya kalau ditolak hajar terus pokoknya. Nggak ada hari ini kalau saya nggak belajar yang 2 SD itu. Tentang action.
Oke? B dikali A dikali R. R-nya apa? Jadi saya pikir banyak rumus sukses di luar sana memang be dikali do sama dengan have, gitu kan? Be itu kitanya, do-nya actionnya, have itu apa yang kita mau. Bener, berarti belief dikali dengan action sama dong, hampir sama. Iya, saya tanya, saya doa lah ya, saya juga mikir gitu. Apa iya rumus sukses belief dikali action sama dengan sukses gitu, sukses? Ternyata Tuhan kasih hikmat. Enggak, harus dikali dengan R. R itu apa? R itu respons. Kenapa R ini penting? Karena sukses itu tidak instan. Sukses itu butuh proses. Karena butuh proses, waktu kejadian dalam hidup kita tidak seperti yang kita mau, bagaimana respons kita terhadap kejadian itu? Kalau respons kita negatif, maka kita akan mendramakan semuanya. Kita tambahin fakta, dikali sama negative feeling, drama sama dengan drama, udah. Drama aja terus suffering pasti. Gitu. Jadi kalau respons kita positif, very good gitu ya. Udah, B dikali A dikali R kurungin. Ternyata yang paling dahsyat adalah saya pikir lagi, apakah iya kalau B dikali A dikali R terus sukses? Kayaknya enggak, dia ada yang kurang. Dan ternyata Tuhan bukakan gitu ya, di hati saya paling nggak ditaruh, mestinya dipangkatin sama G. G itu apa? God. Tuhan. Baru sama dengan sukses. Jadi kita harus punya hubungan dekat sama Tuhan. Kita harus benar di matanya Tuhan gitu kan. Dan Tuhan akan, bukan karena kerja keras kita, tapi karena Tuhan lihat kita bekerja keras, Tuhan bukain tuh tingkap-tingkap langit, kasih berkat, Tuhan kasih barokah gitu kan. Nah, belum selesai di situ. Kalau Anda normal, pasti Anda nangkep formula ini cuman B dikali A dikali R kurung pangkat G. Oh iya, oke, keren sih, ada Tuhannya gitu kan. Iya, tapi enggak, Tin. Saya masukin rumus, saya masukin angka, ini kan formula. Udah masukin angka yuk. Kalau ada orang yang B-nya itu 10, berarti ditanya, gimana kamu? Ini interview kayak gini. Wah, saya believe jadi sukses. Wah, keren. Oke, kasih 10 dia. Oke, kali. Gimana actionnya? Dia bilang, kita lihat dia, dia bener loh, berdarah-darah, lecet-lecet, action dia. Oke, 10 kan bagus, satu jelek. Kali lagi, terus kali apa? Kali respons. Dia bilang, lu nggak usah nanya gua kalau respons, tanya sekeliling gua. Kita tanya sekeliling dia. Semua bilang, oh bapak mah bagus. Kalau respons bijaksana. 10. Udah ya? 10 kali 10 kali 10 kan? Iya, belum selesai. G-nya gimana? Kita tanya, Pak gimana Pak hubungan sama Tuhan? Ada orang yang saya tanya begitu, Pak gimana hubungan Bapak sama Tuhan? Dia jawab gini, hubungan saya sama Tuhan coach, baik-baik saja, kata dia. Matanya agak melotot sedikit, baik-baik saja. Untung saya tanya, Tin, maksud Bapak, begini coach. Dia berubah posisi, langsung bilang begini, saya jangan tanya itu lagi ke saya Coach Yohanes ya, saya sama Tuhan hubungannya baik-baik saja, kata dia. Maksud Bapak, jadi Tuhan sibuk dengan urusannya di atas sana. Saya sibuk dengan urusan di bawah sini. Saya nggak gangguin urusan Tuhan. Tuhan nggak gangguin urusan saya. Hubungan kita baik-baik saja. Jadi nggak ada hubungan kan? Oke. Ya nggak sih? Nggak ada hubungan. Berarti Bapak itu angkanya berapa? Pangkat berapa? 10 kan bagus, 1 jelek berarti. Satu. Dia kan masih mengakui adanya Tuhan. Oke. 1. Ya udah, berarti Bapak ini 10 dikali 10 kali 10 1000. Iya. Pangkat 1 sama dengan 1000. Jadi dia sukses bisa nggak? Bisa, itu 1000 kan sukses. Belum selesai. Ada lagi orang yang lain kita cek. Orang ini belief-nya 10, action-nya 10, responsnya 10. Pangkat, ternyata orang ini bangun hubungan baik sama Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan hidupnya. Pangkat 10. Berapa, Tin? 10 kali 10, kayaknya jago kan analisa segala. 10 kali 10 kali 10, pangkat 10. 1000 pangkat 10. Nolnya tambahin 10. Nolnya tambahin 10, lebih itu perkalian. Oh, iya. Berarti ini pangkat, jadi 1000 kali 1000 kali 1000 kali 1000 sampai 10. Iya. Ketemu, namanya adalah 1 nonilien. 1 nonilien itu nolnya 30. Iya, 30. Gila. Anda bayangin, visualize ya, kalau ada tulisan 1 nonilien tuh nolnya 30 gitu, bayangin sama yang 1000. Apa artinya? Artinya kalau kita bar bar ini adalah kita berusaha. Ini bar ini manusia, kita harus believe, kita harus action, kita harus respons bijaksana sebagai manusia. Tapi kan kita manusia. Tapi multiplikasinya, powernya, yang bikin saya merinding lagi adalah bahasa Inggrisnya pangkat apa? Ternyata power. Berarti kita harus believe, kita harus action, iya, kita harus respons bijaksana. With the power of God, kita bisa sukses.
Jadi Tuhan lihat kita usaha, tapi bukan usaha kita yang bikin kita bisa sukses ada hari ini. Tuhan lihat usaha kita, Tuhan lihat kita ikhtiar. Terus Tuhan kasih berkat, kasih barokah gitu. Itu barji, makanya 1 nonillion. Terus saya nggak selesai di situ, saya penasaran. Coba gue mau masukin. Kalau misalnya ada orang yang deket banget sama Tuhan, tapi dia nggak action gimana? Masukin aja formulanya. Believe nggak dia? Dia nggak believe. 1 kali. Action nggak dia? Dia nggak action. 1 kali. Responsnya gimana? Aduh normal, biasa aja. 1 pangkat, tapi dia deket banget sama Tuhan. Pangkat berapa, Tin? 10. Berapa coba? 1 kali 1 kali 1. Pangkat? 10. Berapa? 1. Kenapa kok bisa 1? Kalau menurut saya ya, Tuhan kemungkinan besar tidak suka sama orang yang males. Kan nggak usaha, nggak ikhtiar. Iya. 1 lagi saya tambahin. Coba kalau ada orang yang tidak mengakuinya ada Tuhan yang maha kuasa. Maksudnya tidak ada kuasa yang lebih besar dari dia gitu ya. Gimana tuh? Coba. Berarti, tapi dia usaha. 10 dikali 10, belief 10, action 10, respon 10, pangkat berapa, Tin? Nggak ada Tuhan kan dia bilang? 0. Berarti normal, Kristina normal. Kalau orang yang masukin kalkulator, ternyata dia ketemu, ini bikin saya merinding. 10 kali 10 kali 10, 1000, pangkat 0, Tin, itu 1 hasilnya. Amazing nggak sih? Oh gitu ya? Iya. Dan tahu nggak artinya apa? Saya terjemahin artinya gini. Wow, Tuhan itu makanya maha kuasa banget ya. Orang tidak mengakui adanya kuasa Tuhan pun gitu ya. Tuhan masih kasih 1 loh. Di programming 1 itu kan ada 1, 0, 1, 0. 1 hidup berarti. Iya. Hidup. Tuhan Iya. kasih hidup yang sama, kasih matahari yang sama, kasih hujan yang sama. Dengan harapan mungkin dia bertobat, dia berubah, dia mengakui kok ada yang maha kuasa gitu. Gitu. Jadi formula ini saya bagikan kemana-mana. Saya terapin di bisnis saya tanpa saya sadar dari kecil. Aduh, saya bersyukur banget hidup saya hari ini luar biasa. Semua karena faktor the power of God tadi. Barji. Keren banget. Itu. Itulah yang menjelaskan kenapa ada orang kerja sama keras, tapi yang satu kok lebih oke, yang satu enggak. Iya. Makanya sampai sekarang juga sebenarnya kan suka ada tuh orang yang bilang, saya bisa begini karena usaha tidak mengkhianati hasil. Iya. Menurut saya orang yang terlalu sombong sih. Ada benernya sih. Ada Tin. benernya, cumanya Karena ikhtiar dia kan, Iya. usaha. tapi kalau dia nggak ada faktor langit G-nya lah. itu. Ada faktor G-nya. Jangan bar doang, ada G-nya itu. Iya. Saya tiap hari yang ada bersyukur karena sekali lagi mau ngingetin buat semuanya, mulainya dari paket mesin komplit kok. Ayah ibu saya sekarang umur 72 tahun dan 71 tahun, masih sehat luar biasa. Rambut masih gondrong by the way ayah. Iya beneran, pakai anting masih nempel anting. Sekarang tambah rantai lagi gede banget kenceng. Tapi intinya kita tahu gimana rasanya dulu dan bisa hidup kayak gini. Yang ada tuh tiap hari bersyukur. Dan bukan cuma secara materi tapi secara bisa berdampak buat banyak keluarga.